أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Ulang daripada yang kemarin di dalam ayat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul wa idza qila lahum taqum wa idza qila lahum fiqhum Allah qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu man la yasha'u kama antum la fi dhalalin. Ya, jadi sebagaimana kemarin di saat Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu bahwasanya sampaikanlah kepada orang kafir, sampaikanlah kepada orang yang beriman untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah itu dimaknai. Jadi jangan sampai kita ini punya logika kafir. Karena begitu logikanya kafir, di saat Allah memerintahkan untuk berinfak, malah apa yang dijawab oleh orang kafir kepada orang yang mukmin, orang mukmin, ngapain capek-capek harus infak, ya kan? Kalau memang Allah mau ngasih, ya ngasih aja. Ini kan pendapatnya orang-orang mukmin, orang-orang yang kafir di saat diperintahkan oleh Allah untuk berinfak. Yang menjadi masalah kadang-kadang mungkin terlintas di dalam benak kita. Mengapa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berinfak? Pada orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, bahwasanya perlu diketahui bahwasanya orang yang tidak mau berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, otomatis termasuk kategori orang yang bakhil. Kemudian jangan kita punya prediksi bahwasanya bakhil itu sebagai sebab menjadi kekayaan, kita menjadi kaya. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu orang itu kaya maupun miskin sudah ada penentuan dari Allah. Bukan berarti dengan kita banyak duit kemudian kita bakhil, tidak mau berinfak, itu menjadi sebab musabab kaya. Itu salah. Atau orang kafir itu, orang miskin itu dikarenakan mereka itu orang yang memang malas bekerja dan lain sebagainya. Itu bukan. Atau Allah ini memberikan rezeki tidak adil. Ada yang kaya karena Allah lebih rezekinya, kemudian rezekinya habis, terjadilah ada yang miskin. Itu juga logika daripada orang-orang kafir. Illa fi dhalalin bun ay baina taqulu kalaman hatta tat'un sadaqah lil masakin wa tahtuna jannah amalat mayatlubuna. Kemudian prasangka ini Faliyatullah min amali annal malka nabi aidihim wa mali wa antum. Di saat kita, di sini bahasanya, di saat kita ini menolak untuk berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyatakan bidzohir ma yatlubuna minkum bidzohir laysa tulban bil haqiqah minkum bal yatlubuna minni li'anal man alladzi kana fi aidikum wa mali wa antum abdin. Maka bahasanya Allah, ketahuilah hartamu itu adalah milikku. Ini bahasanya Allah. Harta yang kita miliki ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya punya prediksi secara zahir. Secara zahirnya apa? Ya memang kenyataannya
secara zahirnya nih kita dapat duit kan kerja nih, hingga dapat duit. Karena kita bekerja sehingga mendapatkan duit, kerja di perusahaan dibayar perusahaan, kerja pegawai di pasar negara dibayar negara. Itu kan secara zahir. Namun dibantah oleh Allah, walaisatul bil haqqi bikum wal yatlubuna minni anal mali alladzi kana fi'atikum mali. Nah, tapi hakikatnya harta yang kita raih ini hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan kamu itu hanya sebagai hamba, bal huwa abdin. Nah, bal antum abdin, kamu semuanya adalah sebagai hamba. Sehingga kayak apa kita mau menolak untuk berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita sebagai hamba yang bisanya hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka kalau dalam prediksi pemikiran kita ada hal semacam itu, bahwasanya harta ini yang kita miliki adalah atas dasar kita yang kerja. Nah, ini logika kafir itu logika kafir. Jangan sampai ada pada diri kita. Wal abdu wa ma yamlikuna maula limaul balama qala al mu'minu lil kafir la tu'minuna billahi wa la tata'una sudaqal lil fuqara wal masakin wa kayfa yadribuna alaikum bil qiyamah. Kemudian dijawablah lagi di saat orang-orang kafir ini menolak untuk berinfak, menolak untuk bersedekah saat diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantahlah, bagaimana engkau sehingga engkau mau bisa menolak tidak untuk berinfak? Bagaimana pertanggungjawaban kamu nanti di saat di akhirat? Nah ini, karena memang kewajiban orang yang kaya ini adalah menolong kepada orang yang miskin. Dan kata Allah bahwasanya kekayaan itu adalah merupakan bala. Jadi kita diberikan banyak duit, hakikatnya itu adalah ujian. Nah, di saat kita dikasih duit kemudian tidak mau infak, maka bahasanya bagaimana pertanggungjawabanmu nanti di akhirat? Mampukah engkau akan mempertanggungjawabkan terhadap kelalaianmu terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Kaifa yasiru halakum yaumil qiyamah? Bagaimana aku akan menjadikan pertanggungjawaban di akhirat ini? Fa yujabun tahrisuna min umuril akhirah wal adab ta'ala al-kufar bijabil mu'min. Nah, maka malah si kafir bantah wa yaquluna mata waktu in kuntum shadiqin. Nah, setelah di dalam diriwayatkan di saat orang kafir itu membantah untuk tidak berinfak, maka dijawablah oleh Allah, ya Muhammad jawab itu. Nah, bahwasanya bagaimana engkau bisa tidak berinfak? Apakah engkau mampu untuk engkau pertanggungjawabkan terhadap apa yang kau lakukan di akhirat? Malah dijawab begini, wa yaquluna mata hadzal kuntum shadiqin. Orang-orang kafir ngomong mata hadzal kuntum shadiqin. Kapan waktu itu? Kapan waktu itu akan terjadi? Tunjukkan kalau engkau adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang dalam kebenaran. Malah ditantang, dikasih tahu, andai kata kita ini. Nah, makanya jangan sampai kita sebagai orang mukmin ini mempunyai otak-otak kafir. Otak kafir itu cukup infak, menolak. Ini otak kafir ini. Malah dibilang kamu nanti kalau tidak infak, kayak apa kamu bertanggung jawab kepada Allah? Alah nanti urusannya, sekarang dulu ada jawabannya. Disuruh beramal malah dibilang nanti kalau di alam kubur masuk neraka dan lain sebagainya, itu kan nanti urusannya. Orang Islam itu juga ada yang membantah semacam itu.
Sekarang ya sekarang, lo nanti urusannya ya nanti. Otak-otak kafir itu. Itu kan jawaban orang-orang kafir menolak. Wa yaquluna ma hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Ay fi ma walam yati min umuril akhirah wal adzab. Wa qala Allah Ta'ala jiban lahu fi turbil mu'min. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yahisimun. Maka begitu Rasulullah menyampaikan riwayat risalahnya Allah untuk berdakwah kepada orang-orang kafir tentang masalah kewajiban orang mukmin itu harus berinfak. Kemudian orang-orang kafir menjawab, untuk apa? Kalau memang Allah mau ngasih kan ngasih. Maka dibantah lagi oleh Allah, ya Muhammad. Ini ayat ini kan disampaikan kepada Rasulullah. Jadi bahasanya begini, ya Muhammad kasih tahu dia. Itu nah. Kok bukan berarti Allah langsung kepada orang kafir? Nah. Jadi Allah merintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan kepada dia, sampaikan kepada dia. Jadi semua jawaban atas apa yang dilakukan, atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang kafir di saat dakwah, itu jawabannya langsung dari Allah Ta'ala disampaikan kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Di semua permasalahan yang saat itu dihadapi oleh baginda Rasul, semua jawabannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus memprediksi, kita orang Islam harus punya prediksi. Al-Qur'an itu kan yang firman Allah. Ini bahasanya. Kalau andai kata di tengah-tengah tidak ada kata-kata qala ya Muhammad, maka bisa-bisa kita salah pemahaman. Oh, berarti itu bantahannya Allah langsung kepada orang kafir. Nah, dia salah lagi. Maka kita harus selalu meyakini bahwasanya itu bahasanya dari Allah disampaikan kepada Rasulullah untuk membalas kepada orang-orang kafir. Salah satu contoh lah. Kalau tidak begitu kacau. Contoh di dalam Fatihah. Dalam apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Andai kata ini kita punya prinsip begitu. Al-Qur'an ini kan kalamullah. Ya kan? Kan bisa jadi kita itu membayangkan Allah memberitahu kepada manusia. Al-Quran kan kalamullah. Kemudian Allah berfirman, kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku minta pertolongan. Kalau tidak ada bahasa qolah atau yaqulu, atau katakanlah wahai Muhammad, kalau tidak dikasih tengah-tengah itu, maka bisa jadi lah terus Allah itu berarti kan ada lagi Allah yang lain. Anda kata begini, hei, bisa dipahami enggak? Aslinya juga ngerti ya kan? Tidak begini cara memahami Quran ya. Kita kan yakin Al-Quran kalamullah, ya yakin. Nah, jawaban. Terus Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ayo, ya apa? Ini kan kalamullah ini. Berarti kan podo wae sama dengan Allah mengatakan hanya kepadamu. Lemunya itu mesti apa itu? Halo? Hah? Ya kan? Makanya caranya kita harus selalu, maka di situ bahasanya yang harus kita pahami. Hei Muhammad, sampaikan kepada hambamu, umatmu. Akhirnya apa? Ini Fatihah iyyaka itu kan hubungan langsung antara manusia dengan Allah dengan manusia. Maka Allah berfirman, Muhammad, katakan kepada umatmu. Terus umatmu kon ngomong. Itu bahasanya.
Qala atau yaqulu, umatmu kon ngomong hanya kepadamu. Nah, jadi ini kalamullah tapi sudah diberikan kepada diberikan kepada kita. Halo. Ini Fatihah ini dalam sholat kan wajib. Lha kalau salah prediksi, misalnya belajar tenanan, ya untungnya sing gak iso, untungnya wong ndak iso emang untung ya. Nah, akhirnya ndak masalah ya kan. Sing masalah itu sing ngerti masalah. Lah sing gak ngerti malah aman ya kan. Jadi itu luar biasa Fatihah di situ. Fatihah itu kalamullah yang sudah diberikan kepada manusia. Ya, kalamullah yang diberikan kepada manusia. Lafaz iyyaka itu kan hakikatnya kan kalamullah. Tapi itu diberikan kepada kita. Nah, makanya iyyaka itu bahasanya menjadi bahasanya kita. Hanya kepadamu. Munya ini kan Allah jadinya. Nah, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah hamba minta pertolongan. Jadi bahasanya begitu. Kalau kita memahami loh, itu Al-Quran itu kan kalamullah. Kok Allah mengatakan hanya kepadamu? Nah, itu punya terus apa jadinya kalau yang kalamullah? Nah ya kan, makanya hal semacam ini kita harus meyakini itu ada sisipan. Maksudnya Allah memerintahkan kepada umat Muhammad, sampaikan kepada umatmu, terus umatmu kon ngomong. Nah, umatmu kon ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah ngono kan baru mudeng ya. Nah, sembuh ruwet ya kan. Ruwet ya. Tapi harus begitu. Jadi memang betul Al-Quran itu kalamullah. Tapi ya ayat ini juga begitu sama. Jadi Allah memerintahkan kepada Muhammad, Muhammad itu setelah baginda Rasul itu menyampaikan risalahnya Allah kepada orang kafir, ternyata orang kafir jawabannya kan begitu itu. Alah untuk apa? Untuk sedekah ya kan? Kan begitu. Kalau memang Allah itu Tuhanmu mau ngasih, ya ngasih, tidak perlu sedekah. Itu kan sesat tuh pendapatmu, gitu nah. Dolal, sesat itu kata orang kafir ngata-ngatai kepada orang mukmin yang diberikan kewajiban untuk bersedekah. Nah, maka harus bahasanya itu bantahan itu memang Allah yang membantah, tapi lewat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok bukan langsung Allah langsung kepada orang kafir, bukan. Jadi ada tidak boleh mengalihkan, artinya di tengah-tengah antara Allah dan manusia itu tetap adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaquluna ma hadzal waqtu in kuntum shadiqin. Maka di saat baginda Rasul orang-orang mukmin itu diolok-olok orang kafir, memangnya kamu nanti bisa mempertanggungjawabkan di akhirat? Malah dijawab, alah mata dalam waktu itu. Kapan waktu itu akan terjadi? Buktikan. Oh, nantang ya sudah. Nantang perkara ya. Fi ma qultum min umuril akhirah wal adab. Di dalam akhirat dan juga adab Allah Taala. An-nawwal mujiban lahum fi qulubil mu'minin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhishun. Maka dijawablah oleh Allah, tidak perlu nunggu-nunggu. Ya, sekali teriakan tewas sudah. Nah, maka jawaban Allah, bagi Allah itu begitu, tidak perlu nunggu-nunggu. Nah, sekali teriakan, hentakan pertama kali aja, maka nanti ada hubungannya dengan tiupan. Nanti di bawahnya tiupan sang sangkakala. Nah, kalau Allah itu mau, ya kan? Sekali hempas saja
habis sudah ya kan. Nah, ya contohnya gempa itu nah ya kan. Kalau orang macam-macam begitu Allah menghendaki gempa terjadi, selesai sudah orang berapa itu. Tewas semuanya. Tewas, hartanya hilang habis. Itu termasuk wamin ayati, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini sebenarnya kan memberi pengajaran, mengingatkan kepada kita ini sebenarnya, mengingatkan kepada kita. Karena memang apa yang kita miliki ini tidak lain semuanya adalah ujian, semuanya milik Allah dan diuji oleh Allah. Apakah kita ini lebih senang kepada dunia atau lebih senang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kayak iuran malam Jumat ini tidak berani kalau arisan, tidak berani. Sebab mengapa? Dulu kan arisan nih. Nah, sebab kalau arisan ada nilai perjanjian, bahaya arisan ini Pak. Pas buat tok urung mari kabeh kita mati, ya kan utang itu. Oh, harusnya pedoi 1 juta gara-gara kurang-kurang 1 jadi 900. Nah, siapa yang nanggung itu? Nah, makanya kalau modal infak kan ikhlas lillahi ta'ala. Sing dene enggak gelem infak ya ora apa-apa. Enggak perlu dihitung utang. Makanya Papon enggak usah dihitung utang, Papon bahaya. Mau lambat apa itu lupa sekali 10 kali enggak usah dihitung utang. Namanya orang infak kan enggak dipaksa. Tapi kalau enggak dipaksa enggak infak. Lu ayatnya kan di situ. Nah, tadi kan sesuai ayatnya, ya kan? Jadi malam Jumat kan menguji ayat ini ya. Apa hubungannya? Ma yang turun ila suhata wa idan ta'udhu ma'am ya isimun. Maka bagi Allah itu tidak perlu, tidak susah. Sekali hentakan, sekali teriakan aja sudah selesai. Bahkan mereka masih sibuk untuk mengobrol dan lain sebagainya. Wahum ya isimun. Ayat qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala al-muradun musyih. Nah ini sehatul manfaatun nafahatul al-awal ayat tasbihna fi umuri dunya bil bai' wa syira' yatakallamuna fi aswaqil majalis. Jadi nanti di saat malaikat peniup sang sangkakala, malaikat siapa itu? Israfil. Israfil. Ini kan masih sompretnya kan di bibir ya. Di mulut sompretnya ya. Ada riwayat nanti ditiup 2 kali, ada riwayat ditiup 3 kali. Di saat tiupan pertama itu tiupan yang mengagetkan. Jadi makna daripada ma yang duruna illa suhatan wahidah ta'udhu wa hum yahisimun, kata Ibnu Abbas anhum al-murad bi syihwatil wal baqar al-awwal ayat tasmuna bi umuri dunya minal bai' wa syira' yatakallamuna fil aswaq majalis ulna. Di saat orang-orang itu terutama orang kafir, orang munafik, di saat tiupan pertama itu mereka masih sibuk ngurusi dunia. Ada yang masih di pasar, ada yang masih di toko, ada yang masih pokoknya masih urusan dunia yang dilakukan. Nah, pokoknya turis dunia, pokoknya. Di saat tiupan pertama, tiupan getaran. Nah, ini makanya ma yang duruna illa syai'atan wahidah ta'khudhum am yakhsimun. Bahkan mereka diibaratkan masih riuk pikuk ngurus dunia. Tapi bagi kalau Allah menghendaki, saat itu juga akan dihentakkan oleh Allah, bisa habis total. Ya, bisa habis total. Cuma di dalam riwayat tiupan pertama ini mematikan orang-orang yang mukmin. Tiupan pertama adalah tiupan kemuliaan bagi orang mukmin. Di saat orang mukmin masih ada, maka tiupan pertama seluruh orang yang beriman ini semuanya
mati. Kemudian ada selang, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun di dalam riwayat ini. Disitulah keluarnya Bang Dajjal. Oh, di saat itu disitulah keluarnya Dajjal. Wis pokoknya masa itu masa luar biasa. Maka di dalam tiupan pertama bersamaan dengan adanya apa itu namanya? Bulek ya apa sih namanya? Asap. Jadi asap, tiupan pertama bersamaan dengan asap, dan asap itulah yang mematikan orang-orang yang beriman. Maka insya Allah orang beriman itu takkan pernah bertemu dengan Dajjal yang nyata. Orang beriman nanti yang bertemu adalah mereka-mereka para orang-orang munafik. Nah, makanya tiupan pertama itu adalah tiupan sang sangkakala, mengagetkan banget, luar biasa, hancur lebur semuanya. Dan bersamaan itulah orang-orang mukmin ini meninggal, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman Dajjal. Kemudian ada lagi tiupan yang kedua, dan yang kemudian ada lagi tiupan yang ketiga. Ada juga yang mengatakan tiupan itu hanya cukup 2 kali. Pertama tiupan tadi untuk mematikan orang-orang mukmin, yang kedua kemudian sudah hari kiamat. Makanya bantahannya orang kafir itu kan ngecek kan, yang turunnya kapan itu, waktu itu mau terjadi itu kapan? Nah, kan Rasulullah diajar begitu, maka dijawablah oleh Allah, ma yang turunna illa sadaqah itu tak untuk bangun zaman. Bagi Allah itu satu hentakan aja. Bahkan kamu saat itu masih sibuk ngurus dunia, maka begitu hentakan sekali dari Allah, hancur lebur semuanya. Nah, itu inilah termasuk hal-hal yang pembuktian terhadap apa yang kita lakukan di dunia, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah walaupun cuma 10.000 setiap malam Jumat, itu nilainya 700 kali 10.000. Berapa itu? Berapa tuh? Ulang. Oke. Maka kamu kalau menurut ping-pingannya matematikanya Allah, kita lebih kaya raya. Kalau menurut matematikanya manusia, nah, hitungannya semakin banyak sedekah jadi berkurang uangnya kalau matematik manusia. Tapi kalau matematiknya Allah, 1000 sama dengan 700.000. 10.000 dikalikan 700.000 itu berapa itu? Banyak. Kalau menurut matematiknya oke. Ya, inilah semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya apa yang setiap malam Jumat kita baca, ya walaupun 1% lah, kita ada semilir tahu maksudnya, semilir itu ya kan, ada maksud apa sih ayat Yasin yang kita baca maksudnya, gitu aja. Dengan harapan begitu, semoga dengan kita sering ke majelis sabar untuk bersama-sama majelis taklim, akan ditambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk kajian ini, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.